Kalau kita nih nggak tahu saya punya penyakit apa, tahu-tahu saya pengen donor gitu, gimana? Boleh nggak? Karena saya merasa sehat gitu kan, saya merasa sehat aja loh dengan syarat-syarat itu tadi, dan saya nggak pernah merasa sakit apa, saya boleh nggak saya jadi pendonor? Boleh aja, kita datang ke PMI terdekat, terus di sana kan dites dulu, di screening. Educate, healthy, and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipu. Halo sahabat Edumi Podcast, apa kabar pagi ini? Semoga sahabat Edumi selalu sehat dan bahagia. Nah, podcast Edumi kali ini dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Baru tahu kan kalau ada Hari Donor Darah? Oke, nah sahabat Edumi, seperti yang sudah kita sampaikan waktu itu ya, bahwa di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro itu punya bank loh. Bank khusus yang dikelola oleh RSUD Jenderal Ahmad Yani. Loh, di rumah sakit kok ada banknya? Ini yang istimewa dari Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani. Bank ini bukan sembarang bank, tapi bank yang akan menyelamatkan nyawa, yang berperan dalam menyelamatkan nyawa pasien-pasien kita. Bank apakah itu? Nanti akan kita kulik lebih dalam, karena Edumi Podcast kali ini adalah dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Bang, apakah itu? Telah hadir bersama kita Ibu Nurmala Dewi, AMDK. Selamat pagi, Mala. Pagi, Mbak Happy. Apa kabar pagi ini? Kabar baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan bahagia ya, Bu ya. Amin. Harus ya, itu harus seperti bahagia. jargon Edumi, sehat dan bahagia. Ya, nah, Bu, seperti yang sudah kita sampaikan kepada sahabat Edumi di rumah kita, Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani ini punya bank khusus loh. Kita kenalin yuk, Bu, bank apakah itu? Iya, Mbak Happy, kita mempunyai bank darah di Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani. Menuju pada SK Kemenkes nomor 423 tahun 2007, rumah sakit harus memiliki bank darah. Karena bank darah merupakan pelayanan yang sangat penting bagi rumah sakit. Dengan adanya bank darah, si pasien sangat terbantu dengan pelayanan dari bank darah. Dengan adanya bank darah, pasien dapat memperoleh darah yang aman, berkualitas dan tepat waktu, sehingga cepat dapat penyembuhan dan pemulihan untuk si pasien. Bank darah juga memenuhi kebutuhan darah dalam keadaan darurat. Banknya bukan sembarang bank ya, Bu ya. Bukan bank uang. Oh, bukan bank uang, tapi bank untuk menyelamatkan manusia atau pasien. Namanya bank darah, rumah sakit. Wih, keren kan ya sahabat Edumi. Dan sahabat Edumi, Bu Nurmala Dewi ini sekarang sebagai kepala bank darah rumah sakit. Nah, sahabat Edumi, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nurmala Dewi yang sudah meluangkan waktunya ya, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Di sela kesibukannya untuk mengelola bank darah rumah sakit, bersedia hadir di sini untuk sharing terkait pelayanan bank darah dan keamanan pengambilan darah di rumah sakit. Nah, baik Bu Mala, tadi kan sudah disampaikan bahwa keberadaan bank darah ini adalah salah satunya untuk menjamin ketersediaan darah, baik jaminan kualitas maupun kuantitas dan ketepatan waktu untuk diterima oleh pasien. Nah, sebenarnya Bu, berapa sih rata-rata kebutuhan darah harian di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro ini? Semenjak kita buka 24 jam itu sangat signifikan penambahannya. Sehari kita bisa sampai 30-40 kantong. 30-40 kantong sehari. Itu minimal atau maksimal, Bu? Rata-rata. Rata-rata 30 sampai 40 kantong ya. Luar biasa ya sahabat Edumi. Itu tadi ya sahabat Edumi, di rumah sakit kita ini minimal sehari membutuhkan 30 sampai 40 kantong darah.
itu berbagai golongan atau rata-rata yang golongannya terbanyak dibutuhkan apa? Golongan darah O. Oh, yang paling banyak adalah golongan darah O. Dan golongan darah yang paling sulit itu apa, Bu? AB. AB. Nah, Bu, sebenarnya tugas bank darah ini apa aja sih, Bu, selain menyediakan darah di rumah sakit? Tugas bank darah nih banyak sekali, Mbak Happy. Satu, dari perencanaan penambahan, dari perencanaan kebutuhan darah. Perencanaan kebutuhan darah. Terus dropping pengambilan darah ke PMI. Yang selama ini kita dibantu dari bagian umum, tenaga bagian umum. Terus penyimpanan darah. Penyimpan darah itu kita sesuai dengan pergolongan darah. Sesuai dengan pergolongan darah, dengan kita memisahkan yang expire-nya lebih cepat, kita letakkan dia yang paling depan untuk kita pakai terlebih dahulu. Kayak kalau di obat model Vivo lah ya. Ya, model Vivo. Terus pencatatan suhu kita sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Validasi reagen, terus homogen, uji silang antara pasien dan pendonor, darah pasien dan pendonor, pemeriksaan golongan darah A, B, O dan resus, terus pengantaran darah dengan rantai dingin dan tertutup. Selanjutnya pelacakan reaksi transfusi, pelaporan dan pencatatan dan pelaporan untuk darah yang masuk dan keluar. Wih, banyak banget sekali. Tugas bank darah. Kirain saya tadi cuman itu tadi nyediain darah doang. Ternyata banyak banget. Oh, tadi ini kan Ibu menyinggung nih PMI, mengambil darahnya di PMI. Bank darah itu berarti tidak melakukan pengambilan darah? Tidak, karena tidak. Kita masih BDRS belum UTD. Seperti itu. Jadi perbedaan dengan BDRS dan UTD adalah kalau BDRS hanya mengambil darah di PMI dan mengelola. Ya, mengelola. Kita cross matching. Tapi pencocokan. Kalau sudah UTD kita baru nyadap sendiri. Doakan kita semoga rumah sakit cepat jadi UTD. Wah, udah siap ya Bu ya? Insyaallah. Wih, keren. Udah siap ya sudah Jana Ahmad Yani untuk UTD. Semoga ke depan ya dalam waktu dekat sudah bisa melakukan pengambilan darah dan juga mengelola darah. Bagaimana cara menjamin keamanan darah yang diberikan kepada pasien? Yang didonorkan ya, untuk menjamin darah yang akan didonorkan kepada pasien. Gimana Bu cara menjaminnya? Proses pengambilan darah, pertama kali darah donor di screening dengan tes IMLTD. IMLTD itu untuk mencegah infeksi menular melalui transfusi darah. Itu ceknya di BDRS atau di mana? Di PMI. Oh, di PMI. Tapi itu prosedur harusnya wajib ya. Karena kan penyakit menular seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV dan spilis. Oh, yang menular lewat darah ya. Di screening dulu di awal ya. Lalu Bu, setelah darah di screening bebas dari penyakit menular dan infeksi, kita melakukan cross matching antara darah pasien dan darah pendonor untuk menghindari untuk mengetahui antibodi darah pasien dan pendonor, menghindari dari reaksi transfusi. Itu cross matchingnya dilaksanakan BMK atau di sini? Di bank darah, di bank darah rumah sakit. Oke, selanjutnya? Kemudian setelah darah dicocokkan, kita mempersiapkan untuk proses pendistribusian. Pendistribusian darah ini diantar oleh tenaga admin yang merangkap sebagai tenaga kurir untuk mempermudah keluarga pasien agar keluarga kita tidak melibatkan keluarga pasien lagi untuk pengantaran darah untuk menjamin keamanan darah ke pasien yang akan ditransfusikan. Sebelum ditransfusikan, setelah kita antar sampai ke ruangan, sebelum ditransfusikan,
kembali lagi kita cocokkan identitasnya, MR, nama pasien, golongan darah dan kantong darah. Untuk menghindari reaksi transfusi pada pasien, untuk menjamin keamanan, pendistribusian. Terus selanjutnya baru diberikan ke pasien. Jadi keren sekali ya sahabat Edumi, ternyata keamanan darah. Jadi darah itu sebelum masuk ke pasien itu lapis-lapisan keamanannya itu ketat banget ya. Dari mulai tadi yang seperti yang disampaikan oleh Bu Mala, dari mulai yang mau donor aja dicek dulu, di screening dulu apakah aman. Setelah di screening aman, baru dia bisa menjadi pendonor. Setelah di pendonor kemudian cross-silang sebelum masuk ke pasien. Setelah cross-silang nanti darah baru diantar, kalau udah selesai diantar ke pasien. Setelah diantar ke pasien baru di cross check lagi datanya. Kita ngantarnya dengan rantai dingin dan tertutup. Mengantarnya dengan rantai dingin dan tertutup, dan petugasnya khusus ya Bu untuk menjamin keamanan. Kemudian baru oleh petugas di ruangan dicocokkan kembali dan baru ditransfusikan kepada pasien yang membutuhkan. Luar biasa ya sahabat Edumi. Jadi untuk donor darah itu bukannya saya butuh darah langsung ceplus langsung selesai, tidak seperti itu. Ada prosesnya, dan itu semuanya adalah demi menjamin keamanan dari pasien penerima donor darah. Nah Bu, ini kan tadi ada banyak nih prosedur yang dilakukan di bank darah. Kompetensi apa sih Bu yang harus dimiliki oleh petugas di bank darah rumah sakit ini? Untuk di rumah sakit Ahmad Yani, kompetensi yang dimiliki yaitu yang sesuai dengan profesi, yang memiliki SIP, STR. Profesinya adalah diploma D3 atau tenaga ahli teknologi laboratorium medik. Minimal adalah D3 ATLM ahli tenaga laboratorium medik. Berapa lama sih Bu jam layanan di rumah sakit BDRS ini? Berapa lama jam layanan di BDRS ini Bu? Kalau dulu kan setahu saya tuh hanya pagi aja ya. Kalau sekarang sudah buka 24 jam. Sudah buka 24 jam. Keren. Menurut Kemenkes nomor 83 tahun 2014, jam pelayanan BDRS itu harus terintegrasi dengan UTD PME. Harus 24 jam ya, karena kebutuhan kita nggak ngerti ya kebutuhan darah kapan saja pasien yang membutuhkan. Jadi setiap saat pasien membutuhkan selalu ready. Keren ya sahabat Edumi, di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, bank darah kita 24 jam. Kapan saja pasien membutuhkan darah selalu ready. Nah, stoknya gimana Bu? Keamanan stok ini di rumah sakit? Keamanan stok insya Allah kita cukup, karena kita menghitung, kita kan droppingnya itu seminggu 3 kali, hari Senin, Kamis dan Sabtu. Sehingga kita menghitungnya itu lebih gimana caranya supaya tidak sampai berkurang saat kita dropping yang akan mendatang. Oh iya, dievaluasi dari rata-rata itu tadi ya Bu, yang 30 sampai 40 per hari itu. Keren. Apa saja sih Bu? Tadi kan donor darah tuh harus aman ya. Di screening dulu di awal. Sebenarnya syarat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pendonor darah? Pertama kali sehat jasmani dan rohani, itu pasti. Kedua, tidak mempunyai penyakit yang menular. Itu tadi penyakit yang menular kayak hepatitis B, C dan HIV dan sifilis. Tidak menyusui, tidak hamil dan tidak menyusui. Tidak menggunakan obat-obatan tertentu. Jadi kalau lagi pakai obatan nggak boleh? Tertentu. Terus umur minimal 17 tahun sampai 60 tahun. 17 sampai 60 ya. Tensi harus normal. Berat badan Bu? Berat badan tidak kurang dari 45 kilo. Tidak kurang dari 45 kilo. Ya, cowok HB, cewek sama. HB 12,5 sampai 17 mg per dl. Nah
itu tadi ya sahabat Edumi, persyaratan menjadi seorang pendonor darah. Nah Bu, kalau kita nih nggak tahu saya punya penyakit apa, tahu-tahu saya pengen donor gitu, gimana? Boleh nggak? Karena saya merasa sehat gitu kan, saya merasa sehat aja loh dengan syarat-syarat itu tadi, dan saya nggak pernah merasa sakit apa, saya boleh nggak saya jadi pendonor? Boleh aja, kita datang ke PMI terdekat, terus di sana kan dites dulu, di screening dulu. Oh iya ya, tadi di screening ya. Di screening dulu, baru kita diperiksa, baru darah itu dikeluarkan, bisa dikeluarkan untuk si pendonor. Untuk pendonor, oke. Jadi bila kita sudah memenuhi syarat dan tidak tahu ya, maksudnya kayak saya nih nggak tahu saya punya sakit menular apa, tapi saya pengen donor darah, nggak apa-apa sahabat Edumi, silahkan datang ke PMI ya Bu ya. Untuk saat ini karena kita belum UTD, di RSAI belum UTD, silahkan datang ke PMI terdekat. PMI kita ada di samping rumah sakit juga, tetanggaan kita dengan PMI. Nah bisa datang ke sana, menyampaikan, mendaftar untuk menjadi seorang pendonor. PMI juga punya mobil ya Bu. Iya, ada mobil donor darah, bisa juga hadir ke mobil donor darah yang kayaknya PMI ini ready di fasilitas umum kok, seling keliling saya lihat mobil donor darahnya itu. Nah nanti di situ akan di screening ya Bu ya, apakah memang kita layak untuk menjadi pendonor darah. Terkait dengan tema Hari Donor Darah Sedunia, yaitu donor darah, donor harapan, bersama kita selamatkan nyawa. Apa sih Bu pesan yang tersirat di tema ini menurut Bu Mala? Ayo kita donor. Setetes darah yang kita donorkan itu sangat menyelamatkan jiwa manusia. Setetes darah kita menyelamatkan jiwa manusia. Untuk itu Bank Darah Rumah Sakit hadir sebagai salah satu solusi ya Bu ya, untuk memenuhi kebutuhan darah. Pas satu pertanyaan lagi Bu, apakah kalau kita sudah pernah mendonorkan darah sekali itu memang harus donor darah terus-terusan atau gimana Bu? Boleh, tapi kita ada jaraknya antara donor yang setelahnya dan sebelumnya itu 2 bulan. Oh 2 bulan, nggak bisa tuh misalnya saya kayaknya ngerasanya fit nih minggu ini, minggu depan saya donor lagi deh gitu. Tidak boleh Mbak Happy, karena sel eri kita belum terbentuk dengan sempurna. Dan itu bahayanya apa Bu? Kalau misalnya kita donor sebelum 2 bulan? Ya HB-nya turun. Untuk si pendonor sendiri kan kasihan, lemes, HB-nya juga dia turun karena sel erinya belum terbentuk dengan sempurna. Jadi sahabat Edumi, bukan berarti kalau kita merasa fit belum 2 bulan kita boleh donor lagi, tidak, karena ada catatannya juga ya Bu ya di PMI. Betul. Ya si A donor darah terakhir tanggal sekian, kalau dia datang sebelum dengan tanggal itu pasti akan ditolak juga ya. Nah sekali lagi sahabat Edumi, itu biasanya mereka karena kalau kita sudah rutin, mereka pasti menghubungi kita lewat telepon atau lewat WA. Itu ya, karena itu juga untuk keamanan dari pendonor darah kita. Dan juga tadi disampaikan Bu Mala, kalau mau menjadi pendonor rutin, pastinya insya Allah akan dihubungi oleh PMI ya. Setiap kalau sudah masuk waktunya akan dihubungi oleh PMI. Apakah akan mendonorkan darahnya lagi gitu? Itu tergantung, nggak ada paksaan kan Bu? Enggak. Kalau Bu udah ada catatan nomor teleponnya, dipaksa nggak kan? Nggak ada paksaan ya. Terus Bu, ini kalau donor darah itu kita dibayar nggak sih Bu? Tidak, gratis. Tidak dibayar. Edumi, ini kita tuh donor darah itu adalah kerja sosial ya, bukan kerja sosial ya, kayak sedekah sosial. Sedekah darah kita itu bukannya dibayar, tapi kita secara sukarela ya Bu ya. Kita secara sukarela mendonorkan darah kita untuk dipakai kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan PMI serta BDRS ini tugasnya adalah mengelola itu. Jadi tidak ada pembiayaannya sama sekali ya sahabat Edumi. Baik kita yang mau donor bayar ataupun yang menerima itu bayar juga nggak Bu? Tidak, kalau memang punya BPJS. Nggak apa-apa disampaikan. Maksudnya yang mendonor itu kan
nggak bayar, gratis, pendonor Maksudnya, gratis. Secara sukarela pendonor Secara itu memberikan darahnya yang akan dikelola oleh PMI. Tapi untuk penerima donor itu kalau BPJS gratis. Tapi kalau yang pasien umum bayar. Ada tarifnya bukan berarti mengganti darah itu ya, Bu, tidak. Tapi adalah biaya untuk pengelolaan habis pakai. Iya, untuk pengelolaannya. Darahnya tetap gratis, tapi dalam pengelolaan darah ini kan banyak seperti selang, jarum suntik dan lain-lain, kemudian kantong, kemudian juga penyimpanan di kulkas, listriknya juga harus bayar ya, Besti gitu. Untuk pemeriksaan regen-regennya, screeningnya ya. Tapi pendonor sendiri juga tidak ditarik kan, Bu? Tidak ditarik. Pendonor itu tidak ditarik pembiayaan dan juga tidak dibayar. Sedangkan yang menerima itu kalau BPJS karena sudah tercover pembayaran BPJS maka tidak bayar lagi. Kalau pasien umum tentu saja akan membayar. Bayaran ini bukan mengganti membayar darahnya, tapi mengganti pembiayaan pengelolaannya. Jelas ya, sahabat Edumi, jangan salah paham. Ya, Bu Mala, di rumah sakit ini di BDRS ya terutama itu tenaganya ada berapa orang sih, Bu, dan apa aja profesinya yang ada di situ? Di BDRS kita ada total semuanya 16 orang. 16 orang. 1 dokter penanggung jawab yaitu Dr. Erlin Kusnita, 10 tenaga ATLM, dan 5 tenaga admin merangkap kurir. Kita semua bekerja sama untuk menjamin untuk menjamin ketersediaan darah di bank darah yang ada di rumah sakit. Oh, semuanya berkolaborasi untuk menjamin keamanan dan ketersediaan darah di rumah sakit. Keren ya, sahabat Edumi. Jadi ada 3 profesi di bank darah rumah sakit, yaitu dokter, kemudian analis dan admin. Semuanya memiliki tugas masing-masing dan bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing untuk menjamin keamanan dan ketersediaan darah di rumah sakit. Pun yang ingin kerja di bank tapi banknya di rumah sakit boleh banget, adanya di bank darah rumah sakit. Dengan kompetensi tadi itu ya, sahabat Edumi. Jadi kompetensi pendidikannya bukan kaleng-kaleng, bukan asal-asalan, harus memiliki kompetensi khusus yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mala. Nah, sahabat Edumi, itu tadi bincang-bincang kita terkait dengan peringatan Hari Donor Darah Sedunia 14 Juni 2025 bersama Kepala Bank Darah Rumah Sakit. Sebelum kita tutup obrolan kita, satu statement dong, Bu, untuk sahabat Edumi di rumah. Apa sih pesan-pesan yang bisa Ibu berikan kepada sahabat Edumi di rumah? Halo sahabat Edumi, ayolah kita donor darah agar pasien-pasien yang membutuhkan kita bantu untuk menyelamatkan jiwa manusia dengan ikhlas dan tulus dan ikhlas. Setetes darah menyelamatkan jiwa manusia. Oke, baik Bu Mala, yuk kita ucapkan selamat Hari Donor Darah kepada sahabat Edumi di rumah. Selamat Hari Donor Darah Sedunia 14 Juni 2025. Donor darah, donor harapan, bersama kita selamatkan nyawa. Terima kasih Bu Mala atas kehadirannya, atas sharing kita hari ini. Luar biasa ilmu yang diberikan ya, sahabat Edumi. Terima kasih juga kepada sahabat Edumi di rumah. Semoga ilmu yang kita berikan, sharing yang kita berikan bermanfaat untuk sahabat Edumi di rumah. Edumi Podcast, educate, healthy and happy. Bye-bye, sahabat Edumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.